Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Lentera Umat, kita bertemu kembali pada podcast kita kali ini yang akan membicarakan tema penghasilan konten kreator menurut perspektif syariat Islam sesuai dengan Fatwa MPU Aceh nomor 1 tahun 2023. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita, mulai dari aspek pendidikan, aspek keagamaan, aspek sosial, dan aspek ekonomi dan lain-lain. Banyak hal positif dirasakan umat manusia dari berbagai belahan dunia dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi ini. Tetapi di samping hal-hal positif, ternyata juga mengandung hal-hal negatif yang harus disadari oleh umat, oleh masyarakat dan oleh kita semua, bahwa ketika kita memanfaatkan secara positif, maka itu akan membantu memudahkan kehidupan kita baik di dunia maupun akhirat. Tetapi ketika kita tidak mampu menjadikan teknologi komunikasi ini dengan bijak, kita lebih banyak bermain di ranah negatifnya, maka ini juga akan berdampak kepada kita semua. Nah, untuk membahas lebih lanjut, bersama kita telah hadir di studio kita yang pertama Abi Dr. Tengku Haji Mutiara Fahmi LCMA. Beliau adalah anggota MPU Aceh dan juga staf pengajar pada salah satu universitas negeri di Banda Aceh. Assalamualaikum Abi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian juga telah hadir bersama kita Bapak Marwan Nusuh BHSC MA. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Aceh. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik. Terima kasih telah menyempatkan waktu berhadir ke ruang podcast ini. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, marilah kita saksikan yang berikut ini. Berkembangnya era digital dan perkembangan media sosial telah membuka peluang baru di dunia karir. Salah satunya profesi yang semakin populer saat ini adalah menjadi seorang konten kreator. Konten kreator sendiri merupakan sebutan bagi seseorang yang melahirkan berbagai materi konten, baik berupa tulisan, gambar, video, suara, maupun gabungan dari 2 atau lebih materi. Nah, konten-konten yang dibuat oleh para konten kreator itu biasanya dimuat pada platform media digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Tentunya, dari konten-konten yang telah dibuat oleh para konten kreator ini pastinya mendapatkan penghasilan atau gaji. Namun, bagaimanakah penghasilan konten kreator menurut perspektif syariat Islam? Simak selengkapnya pada podcast Lentera Umat episode kali ini. Baik pemirsa sekalian, langsung saja kita mulai. Untuk pertama barangkali kita akan dengan Bapak Kepala Dinas ini. Pak Kadis, ini salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informasi serta Statistik Aceh ini adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi, persandian dan statistik. Nah, kira-kira konkretnya seperti apa nih Pak Kadis? Jadi begini, itu kan di pemerintahan itu kan ada urusan masing-masing, ya kan? Jadi urusan komunikasi dan informatika itu ke Dinas Kominfo Aceh. Ya, kalau dulu kan Depen namanya ya, Departemen Penerangan. Cuman satu urusan aja. Sekarang kan sudah lebih luas cakupannya, termasuk dalam dunia digitalisasi. Nah, saya pikir kembali kepada pokok masalah, dunia digitalisasi ini ataupun ada kaitannya dengan dunia maya atau internet, ini satu hal yang tidak bisa kita elak ya. Teknologi informasi ini ataupun IT ini, informasi teknologi, ini seperti pisau bermata dua.
Artinya kalau kita penggunanya menggunakan hal itu untuk yang positif, ya dia akan menjadi positif dia, dan cukup banyak hal-hal yang positif yang bisa kita dapat dari dunia maya saat ini. Ya, ini tergantung kita mau kita pilih yang mana. Tapi sebaliknya, tidak sedikit juga hal-hal yang negatif kita dapat di situ. Nah, ini tergantung kepada saringan kita, bagaimana kita menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga, menjaga saudara-saudara kita dari pengaruh-pengaruh globalisasi melalui teknologi informasi atau melalui dunia maya atau melalui digitalisasi yang seharusnya kita bisa kita jaga diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ngomong, kalau dulu misalnya ngomong di dalam ruangan ini kita 3 orang, ya kita berpikir ya cuman memang kita 3 orang yang mendengarnya. Tapi kalau sekarang kan kita ngomong 3 orang sini, apalagi ada podcast yang ini berapa banyak orang kan nggak bisa kita jadikan ukuran. Bisa jadi 100, bisa jadi lebih, sampai bisa jadi ribuan, bahkan bisa jadi jutaan yang menonton acara kita pada hari ini. Saya pikir begitu wewenang pemerintah adalah memberikan semacam guideline, ya, memberikan semacam guideline bagaimana panduan-panduan dalam berinteraksi di dunia maya terhadap kita semua. Karena kalau kita lihat, ini saya ada catat nih ya, ada catat. Kalau kita lihat penetrasi internet di Indonesia sampai saat ini 79,5%. Artinya dibandingkan dengan tahun yang lalu naik 1,4%. Dari 278.690.200 jiwa penduduk Indonesia, lebih kurang ya, itu 221.563.479 jiwa yang menggunakan internet. Artinya 79,5%. Nah, ini kalau di di rata-rata ya. Tapi kalau kita lihat per pulau, kalau saya nggak salah di Pulau Jawa itu di atas 80%. Di Pulau Jawa itu penetrasi persentase pengguna internet di Pulau Jawa. Kemudian di Pulau Sumatera di bawahnya. Kemudian digabung semua termasuk seluruh Indonesia sampai ke Indonesia Timur, ini dapatlah kita angka average rata-rata 79,5%. Artinya meningkat pengguna internet, dan saya pikir ini tidak terkecuali di Aceh. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pengelompokan orang ya, ada yang namanya Gen Z, generasi Z, dan Gen X, generasi X, kemudian kelompok milenial. Yang mana nih, Pak? Ini kalau Gen Z, kalau kita lihat itu yang lahir 1997 sampai 2012. Ini pengguna terbanyak. Enggak, ini disebut kelompok Gen Z. Benar, ya. Gen Z, ya kan? Mereka lah yang paling sekarang ya, yang paling aktif. Kan beda dengan kita ya, beda dengan kita. Kemudian Gen X, generasi X itu yang lahir 1965 sampai 1980. Nah, mungkin kita masuk kelompok ini. Kemudian yang dikatakan kelompok milenial adalah orang-orang dari 1981 lahirnya sampai 1996. Nah, ini kalau kita lihat pengelompokan dari umur, nanti bisa kita lihat lebih jauh lagi. Tapi saya pikir secara asumsi kita yang paling banyak menggunakan ini adalah orang-orang Gen Z ya. Udah jelas. Tapi secara detailnya saya belum melihat secara pasti. Itu ada, tapi saya belum melihat secara angkanya, secara konkret. Ya. Saya pikir itu saja. Ya. Pak, bagaimana kondisi masyarakat Aceh saat ini dalam menghadapi dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini? Seperti apa kondisi masyarakat kita? Kondisi ya. Jadi kembali kepada ini, saya kemarin dapat juga fatwa MPU ini, saya baca-baca juga sedikit masalah konten kreator, ya kan? Masalah konten kreator yang menurut syariat Islam, kan? Jadi sekarang kita tahu dulu apa itu konten kreator. Ya. Konten kreator itu adalah kalau bahasa Inggrisnya kan konten kan isi, kreator kan pembuat. Jadi pembuat isi di media sosial. Misalnya kita membuat status kita hari ini apa? Saya sedang minum kopi misalnya, orang. Berarti itulah kita konten kreator. Demikian juga untuk konten-konten kreator yang lainnya. Apakah kita bekerja untuk lembaga kita ataupun untuk pribadi kita masing-masing. Nah, ini kan konten kreator dulu. Kemudian itu kalau ya boleh dikatakan konten kreator itu kayak mana ya kita bedakan dengan influencer? Itu kan hampir nggak ada beda ataupun beda-beda tipis.
Beda-beda tipis ya dengan influencer. Berarti kan kita pasang sesuatu di media sosial kita kan itu ada maksud tertentu. Artinya minimal orang tahu bahwa kegiatan kita ini. Atau kalau kita misalnya kerja di lembaga, minimal orang target kita apa supaya kita bisa pengaruhi dia, mengikuti kita atau dan lain sebagainya. Ataupun hanya sekedar pasang bahwa kita ada di tempat itu. Ini kan masing-masing maksudnya. Kalau maksud lembaga itu kan masing-masing. Kalau maksud pribadi juga itu masing-masing. Jadi mungkin cara menggunakan media sosial ini kan sudah menjadi sebuah tren sekarang. Misalnya di Aceh tidak beda dengan di nasional. Tidak beda di Aceh dengan di tempat-tempat yang lain, di seluruh dunia itu tidak beda. Jadi misalnya kita ada informasi apa, ini langsung kita tahu melalui dunia maya, melalui media sosial. Udah, berapa? Ini nanti ada rapat jam berapa? Ada rapat jam 2 misalnya, kayak saya tadi. Nanti ada rapat jam 2. Kalau dulu kan harus antar surat dulu. Antar surat berapa lama itu habis surat? Itu belum orang nggak ada sana. Nah, artinya tren penggunaan media sosial di Aceh ini cukup banyak. Ini sama di seluruh dunia sebenarnya ini. Tidak ada beda. Tidak ada beda di seluruh dunia. Okay. Cuman arah kemana itu nanti tergantung orangnya. Tergantung persoalannya. Baik, Pak Kadis. Barangkali kita beralih ke Abi kita ya, Abi Mutiara. Ini Abi, yang pertama apa yang menjadi landasan sehingga MPU berpikir nih perlu penerbitan fatwa tentang kemajuan ini, sehingga lahirlah fatwa konten kreator nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Tab sudah kita hari ini hadir untuk mensosialisasikan fatwa MPU nomor 1 tahun 2022. Kita tahu bahwa dari satu sisi tahun 2022 itu penghujung Covid, Pak ya. Nah, di mana pada saat itu banyak orang yang di PHK atau tidak bisa bekerja secara maksimal secara offline, maka lahirlah ide-ide kreatif itu seperti konten kreator tadi. Nah, orang mencari nafkah dengan jalur baru, kira-kira begitu ya. Walaupun jadi dulu kalau dikatakan tadi pemakai internet kita itu sangat tinggi, 79,5% di Indonesia. Mungkin kebanyakannya kalau kita pilih itu ya orang yang cuma lihat-lihat aja, Pak kan, atau orang yang mengirim-kirim undangan tadi atau grup-grup. Nah, belakangan itu berubah menjadi pencari nafkah rupanya. Nah, pencari nafkah secara online. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa salah satu daripada tugas MPU Aceh itu adalah memberikan kejelasan hukum terhadap semua perilaku umat manusia, khususnya orang Islam, sehingga tidak ada perilaku kita itu yang menyalahi daripada aturan agama. Kenapa? Karena memang tujuan daripada hidup kita diciptakan Allah dalam rangka beribadah. Nah, beribadah itu dalam makna yang sempit adalah hubungan hablum minallah, tapi dalam makna yang luas adalah hablum minannas. Jadi semua yang kita lakukan termasuk konten kreator ataupun mencari nafkah di jaring sosial itu adalah hablum minannas. Karena itu menjadi ranah daripada MPU untuk menjelaskan fatwa. Oke, baik. Pak Kadis nih Pak, itu salah satu visi dinas kan terwujudnya masyarakat yang mampu memilih dan memilah informasi untuk membangun masyarakat Aceh yang islami, beradab dan bermartabat dan nuansa syariat. Nah, seperti apa nih Pak upayanya kalau dihubungkan dengan katanya Aceh termasuk smart provinsi ya, TIK smart provinsi. Smart provinsi. Gimana nih Pak? Jadi begini, ini kan di Aceh ini kita referensinya kan kita syariat Islam ya kan, syariat Islam ya kan, ya syariat Islam dalam bingkai syariat Islam dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia kan, NKRI ya kan. Saya ini menarik ini tadi, mungkin kalau salah ini ada guru kita nanti mohon dikoreksi ya. Kalau salah saya baca ini kan. Ini ada disebut bla 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 di belakang, wa annal asla fil af'ali wal aqwali wal asya'i wal ibahah ya. Artinya asal di sini maksudnya yang nampak kan Pak, yang zahir kan, yang nampak ya kan, dasar hukumnya Pak. Ya, dasar hukumnya kan begitu kan. Nah, jadi kan kita melihat si pengguna internet yang kita lihat kan yang nampak dia. Misalnya isi hati dia apa? Apakah dia ada maksud tertentu yang lain? Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi yang dia pasang di status kita, itulah yang zahir, yang terlihat dari kita. Nah, ini maksud dia kan. Nah, sekarang saya apakah dia sengaja, wallahu alam ataupun tidak. Saya melihat kalau kita pasang status, misalnya kita memasang hal-hal yang agak kasar misalnya di internet, di media sosial kita.
Coba kan orang komen banyak tuh. Banyak. Ya. Komen. Saya perhatikan tuh. Ya. Perhatikan itu. Sehingga Mancing, Pak, ya. Ini apakah ini memang karakter manusia seperti itu, ya kan? Karena saya ingat waktu saya kecil-kecil di mana-mana saya sampaikan ini juga. Jadi saya waktu kecil pulang SD itu, pulang dari sekolah, kalau hari Senin itu kami ke hari pekan ke ibu kota kecamatan ya. Saya melihat ada beberapa orang tukang jual obat di situ. Kenapa misalnya ada 3 orang tukang jual obat, kenapa yang satu lebih banyak penontonnya dibandingkan dengan yang 2 yang lain? Sehingga saya merapat ke situ. Waktu itu kan saya SD. Kita suka juga waktu itu. Rupanya yang penjual obat ini yang satu ini bicaranya dia belak-belakan, bahkan cenderung menggunakan hal-hal yang lazim, yang bahasa-bahasa yang tidak lazim, ya, gitu negatif ya. lah, Pak. Ya, apalagi menghujat pemerintah misalnya kan, cukup suka orang, cukup suka di situ. Dan cukup ramai Cukup peminat. ramai. Tapi waktu jual obat belum tentu dia beli. Begitu dia jual obat orang mundur. Artinya saya melihat fenomena media sosial pada hari ini, misalnya baru-baru ini ada main bola. Main bola Indonesia kan masuk 4 besar, U23, ada 23 masuk 4 besar. Kan saya melihat YouTube orang-orang luar negeri, orang-orang negara jiran tetangga kita sangat mengapresiasi kepada tim sepak bola kita, timnas U23. Nah, ketika tim itu kalah, dihujat ketika tim itu kalah. Padahal kalau menang disanjung-sanjung. Ya, demikian juga di negara mereka sendiri saya lihat. Tapi yang negatif itu, yang menghujat itu saya lihat kok banyak sekali orang like. Di mana-mana. Di mana-mana saya lihat. Tidak Baik. terkecuali di tempat kita ya. Baik Pak. Jadi untuk mewujudkan visi tadi, tentu pemerintah Aceh dalam hal ini melalui Dinas Kominsa, tentu upaya apa yang dilakukan, Pak, sehingga masyarakat itu mampu memilah dan memilih. Ya, kita melakukan penyuluhan atau sosialisasi itu terus kita lakukan, baik melalui media sosial maupun melalui kegiatan yang lain. Kita ada yang namanya, bahkan kita ke sekolah masuk, Pak. Ke sekolah kita masuk. Pernah kami masuk waktu masa COVID itu ke sekolah supaya menggunakan media sosial dengan hati-hati. Kami tanya kepada siswa di sekolah tersebut, siapa nama wali kota Banda Aceh pada waktu itu? Ada yang nggak tahu, bahkan kebanyakan nggak tahu. Aneh memang, aneh. Jadi selama ini Gen Z ini, mungkin Gen Z ya, yang saya bilang lahir dia tahun 1997 sampai 2012, ya kan, kira-kira 2022 kan dia SMA ya, atau sederajat ya, SMU lah. Jadi kita tanya, siapa nama wali kota Banda Aceh? Enggak tahu. Kita tanya menteri apa lagi? Tanya menteri, siapa nama menteri? Enggak tahu. Mungkin Tokoh idolanya dikenal ya. tokoh idola dikenal. Ya, misalnya kita tanya hal-hal yang berhubungan dengan agama misalnya kan, siapa ini, enggak tahu. Jadi yang dia cari selama ini di internet itu bukan hal itu. Nah, apa upaya pemerintah Aceh, Pak? Nah, ini kan jadi tugas kita bersama. Jadi tugas kita bersama. Ini misalnya termasuk judi online ya, termasuk judi online pada berapa? Tahun 2020 kami sudah menyurati ke Kementerian Kominfo bahwa minta diblokir judi online oleh pemerintah Aceh pada waktu itu. Kami sudah menyurati pada waktu itu karena kita nggak bisa blok, Pak. Kalau internet itu, kecuali internet pemerintah Aceh itu bisa kita kontrol, dan kalau internet yang menggunakan misalnya jaringan pemerintah Aceh yang di kantor-kantor itu bisa kita blok, bahwa ini nggak boleh digunakan, ini bisa terblok dia sendiri. Cuman kan orang yang memasukkan konten negatif ini pandai dia, Pak. Pandai. Dia misalnya gambar kerbau, tapi isinya sudah lain. Sudah berunsur-unsur pornografi. Padahal kalau kita ketik misalnya dengan kata-kata itu nggak bisa keluar ya kan. Sehingga kan sekarang sudah diblok, termasuk judi online oleh Kementerian Kominfo kan, termasuk hal-hal yang bersifatnya menjurus kepada arah pornografi. Nah, upaya pemerintah Aceh, kita terus melakukan penyuluhan kepada pelajar, dan kita ada rutin kita buat ngobrol seputar opini.
ngobrol atau ngopi, kita gunakan hampir sama seperti ini juga. Kita undang mahasiswa atau anak-anak muda atau siapa saja komunitas di warung kopi. Kemudian kita live melalui radio bahwa cara penggunaan media sosial yang benar ini tergantung topik yang apa yang harus kita angkat, topik isu-isu terkini lah. Baik Pak Kadis, karena kalau kita lihat fenomena hari ini yang cepat beken itu yang apa ya, yang mencaci saya lihat di Aceh. Betul. Padahal itu sama sekali bukan budaya kita. Tentu perlu intervensi kan, perlu apa namanya, campur tangan pemerintah. Saya lihat yang jadinya itu malah yang terkenal ya, yang kelompok-kelompok yang aneh itu, yang isi kontennya juga aneh. Baik, Abi, ini seharusnya seperti apa nih Abi sikap kita sebagai seorang Muslim dalam menghadapi dan hidup di zaman yang kemajuan teknologi komunikasi ini? Baik, itulah MPU kemudian merumuskan fatwa ketika itu dalam rangka meluruskan perilaku setiap orang Muslim, khususnya yang di Aceh, yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena hidup kita ini kan perlu kepada nafkah, cari nafkah. Nah, ini memang tujuan fatwa itu untuk yang mencari penghasilan di dalam jejaring sosial atau konten-konten kreator tadi. Sehingga kita dalam mencari nafkah itu harus, kan nafkah itu kalau dalam hadis itu ada 3 jenisnya. Satu yang halal itu jelas, yang sudah diperintahkan. Kemudian yang haram itu juga jelas, yang dilarang nggak boleh didekati. Nah, di antara keduanya lah ada perkara-perkara yang samar-samar. Nah, Rasulullah mengatakan orang yang bermain di pinggir sumur ditakutkan jatuh ke sumur. Itulah yang samar-samar tadi. Jadi maka katanya Rasulullah mengatakan barang siapa yang menjauhi itu, yang samar-samar tadi, itulah yang menjaga agamanya. Arti menjaga agama, menjaga sumber penghasilannya, menjaga akidahnya, tidak dekat-dekat dengan orang yang sesat dan sebagainya. Nah, karena itu semua mempengaruhi kita. Apalagi ketika cerita Pak Kadis tadi, yang membuat ini generasi Z, yang ketika kita tanya agama memang dia nggak peduli. Yang penting ada cuannya, kalau kata sekarang kan cuan. Nah, maka dia buatlah hal yang negatif. Karena dalam istilah Arab pun ada kata khalif tu'raf. Buatlah sesuatu yang menyeleneh gitu, supaya kamu dikenal gitu. Kalau nggak akan dikenal. Jadi ternyata mencari uang dengan cara yang tadilah, yang nyeleneh tadi, padahal itu melanggar agama. Nah, sikap kita Muslim itu sebelum berbuat harus tahu dulu hukum. Maka para ulama mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita harus punya tahu hukum, ilmunya dulu sebelum berucap dan berkata-kata dan berbuat. Nah, ini yang mestinya. Jadi kita harus perbanyak ini ya, memberi pencerahan lah kepada generasi Z ini tentang hukum agama, baru bagaimana mencari nafkah yang benar ya. Karena transaksi online itu sebenarnya sah-sah saja, karena itu bagian daripada perbuatan muamalah yang hukum asalnya tadi dibaca Pak Kadis itu adalah mubah. Tetapi ketika dia melanggar prinsip-prinsip muamalah syar'iyah, maka disitulah lahir hukum yang mengharamkannya. Ya, begitu. Baik, Abi. Jadi berarti memanfaatkan IT ini silahkan saja. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Sepanjang itu sesuai dengan kita. Ya, nah, prinsip-prinsip muamalah syariah itu ada prinsip umum, misalnya prinsip umumnya bahwa itu apa yang kita lakukan itu harus menilai maslahat. Nah, maslahat yang dimaksud itu bukan kepentingan pribadi kita. Kadang-kadang kalau kita anggap saya perlu untuk melakukan ini karena saya perlu uang, perlu nafkah, tapi apakah ketika kita buat itu, kita menjual sesuatu itu barang yang diharam kan atau tidak? Prosesnya haram atau tidak? Jadi yang disebut maslahat di sini maslahat yang sesuai dengan syariat. Nah, kalau kita katakan ada maslahat tapi tidak sesuai syariat, itu yang diabaikan, maslahat mulghah namanya. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Itu prinsipnya. Kemudian tidak boleh ada di situ unsur riba. Kalau uangnya itu ada cari uang dengan uang, kan sering itu di konten-konten entah apa tabung emas, padahal emasnya nggak ada, tapi uangnya cari dengan anggota, pancing gitu, uang uang dengan uang. Jadi berjualan uang dengan uang. Nah, kemudian ada unsur gharar. Gharar itu nggak jelas. Siapa yang akan dapat untung? Nah, itu di situ unsur judinya di situ. Ada unsur gharar, kemudian tadlis. Tadlis itu barangnya nggak bagus, dibuat seolah-olah bagus sehingga orang terpedaya untuk itu, terkecoh. Nah, jadi beberapa prinsip itu dalam prinsip muamalah ketika dilakukan oleh seseorang, baik itu jual belinya secara online ataupun membuat konten kreator itu tidak sesuai dengan prinsip itu, maka dia jatuh ke haram. Itu jelas sekali. Jadi ada standar-standar yang, nah, untuk mereka tahu itu kan perlu belajar. Nah, dan kita perlu mengajari mereka mensosialisasikan itu.
Baik, Abi. Artinya apa namanya, si pembuat konten ini sebenarnya dia juga harus berpikir terhadap isi konten. Karena dalam sisi agama tentu isi konten itu kan berdampak dunia akhirat kepada orang lain. Jangan gara-gara konten yang dia buat itu membuat orang makin menjauh dari Sang Khalik barangkali ya. Nah, dia buat itu kan rencananya untuk mendapatkan penghasilan. Nah, ketika sebuah penghasilan itu kita dapat dengan cara-cara yang tidak benar tadi, yang dilarang oleh agama, maka hasilnya lah haram. Nah, dulu zaman Nabi Musa itu, ketika Allah mengharamkan kepada Yahudi itu gaji, Pak. Gaji itu apa ya, Pak? Gapah bahasa Aceh. Ya, lemak daripada binatang-binatang sebagai hukuman kepada mereka. Mereka itu mencari-cari alasan supaya tetap bisa memanfaatkan gapah walaupun nggak dimakan. Dijual lah supaya jadi minyak. Lalu dimakanlah harga daripada itu. Nah, lalu dalam hadis Rasulullah mengatakan, sungguh Allah telah melaknat Yahudi yang ketika diharamkan lemak-lemak binatang, mereka memakan harganya. Nah, jadi kadang-kadang orang mengatakan, nggak apa-apa ini saya buat hal-hal yang nggak, kan saya nggak melakukan hal yang jelek itu. Tapi dia mengambil uang dari hal-hal yang jelek itu. Katakanlah kita menjual narkoba nih, kalau yang betul-betul bukan online ya misalnya. Lalu apakah menjual narkoba tanpa kita mengkonsumsinya itu nafkah kita halal? Tidak. Karena proses tadi adalah dilakukan untuk sesuatu yang membuat orang mudarat, dan mudarat itu diharamkan. Nah, jadi bukan hanya zat daripada barang yang kita jual itu atau konten daripada yang kita buat, tetapi prosesnya juga. Nah, jadi orang jangan berdalih bahwa ini untuk kepentingan uang, lalu dan saya tidak melakukan apapun, hanya membuat, terserah orang lain nanti apa mau melakukan terpengaruh atau tidak, itu nggak boleh. Dia tetap bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Si konten kreator. Nah, penghasilannya menjadi haram ketika itu. Ya. Oke. Jadi Abi, sebenarnya penghasilan seperti apa nih yang dibolehkan dari bermedia sosial ini? Nah, yang dibolehkan itu ya penghasilan yang tadi, yang secara umum sederhananya tidak melanggar prinsip-prinsip muamalah tadi. Tidak ada kejelasan di situ. Kalau kita jual beli barangnya ada, barangnya barang yang halal, objeknya halal, prosedurnya sah. Ketika barang itu misalnya katakanlah dikirim sekarang, itu ketika kita menganggap ini barang cacat, kita masih punya hak khiyar. Itu kan ada hak khiyar dalam fikih muamalah. Arti khiyar itu boleh jadi beli atau nggak jadi. Sekarang kan boleh kita kembalikan gitu kan. Nah, itu ketika terpenuhi prinsip-prinsip jual beli dengan syarat dan rukunnya, maka sah. Bahwa dijual secara online itu hanya media saja. Nah, orang dulu kan barter, habis itu pindah ke pasar, habis itu pindah kemana lagi. Sekarang online. Jadi itu hanya media, tidak persoalan. Yang penting syarat dan rukun terpenuhi. Ya. Baik. Pak Kadis, ini kalau bicara misi dinas misalnya, diantaranya adalah melindungi masyarakat dari berbagai informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keistimewaan daerah. Itu seperti apa, Pak? Jadi begini, kita kan juga ada sistem juga kita ya. Kita ada Satgas Medsos namanya. Satgas Medsos. Aceh Sumut. Jadi kalau ada informasi yang menurut kita ini, oh ini ragu-ragu, kami tanya ke sana. Nah, di sana diklarifikasi. Informasinya didapat dari mana nih, Pak Kadis? Bisa aja pengaduan dari masyarakat, bisa saja kami dapat sendiri. Misalnya gini, misalnya ada tentang hal-hal yang masih ragu misalnya kita kan, kita tanya apakah itu mungkin di level nasional ya, akan kita nggak tahu. Kita tanya ke itu, dia cari informasi ya, oh ini hoax misalnya hoax. Udah kita sampaikan ini adalah hoax. Nah, kemudian biasanya itu dalam grup itu ada, bahkan kita ada aplikasi, bisa kita lihat itu aplikasi medsos ini cenderung kemana. Ini dibuat oleh teman-teman yang paham IT dia, ya. Misalnya medsos, Facebook bla bla bla, ini cenderung kemana. Itu bisa kita bisa terpantau, bisa itu. Itu aplikasi itu, bukan kita dengan aplikasi. Jumlah pengguna yang dahsyat. Bisa. Apalagi media kan nggak banyak, artinya nggak sebanyak medsos, ya kan. Misalnya cenderung kemana, misalnya tentang omongan terhadap satu instansi misalnya kemana, cenderung kemana. Kita lihat melalui medsos, ini cenderung ke arah negatif, cenderung ke arah positif, cenderung netral. Nampak dia persentasenya di mana itu. Baik. Itu bisa dikalkulasi. Baik, Pak Kadis, barangkali terakhir ada nggak yang ingin disampaikan ke masyarakat ini sehubungan dengan kemajuan ini? Saya disampaikan seperti disampaikan oleh salah satu guru kita, ketua MPU tadi, selaku narasumber di sini, bahwa referensi kita adalah apapun yang kita sampaikan kembali kepada bagaimana aturan agama kita yang mengatur. Karena dibuat aturan misalnya
peraturan-peraturan yang kita buat itu tidak terlepas dari peraturan yang tidak melanggar ketentuan dari referensi aturan agama kita. Nah, kalau kita bermedia sosial, kembalilah kita kalau kan ada kalau komunikasi dalam Islam itu berkata yang benar, qaulan sadida, kemudian qaulan maisura, berkatalah dengan mudah dipahami, ya gitulah, mudah dipahami, kemudian berkata dengan lemah lembut, kemudian berkatalah dengan perkataan karimah, qaulan karim, perkataan yang baik, kemudian qaulan ma'rufa, yang yang pada pandangan orang itu adalah baik pemandangan. Kalau ma'ruf lah kata orang Aceh, ya. Jadi jangan berkata di media sosial baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk percakapan hal-hal yang melanggar nilai-nilai keislaman dan juga hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan di tempat kita, di negara kita, karena itu bisa berimplikasi kepada pelanggaran undang-undang dan itu ada konsekuensinya. Saya pikir seperti itu. Oke, baik. Terakhir barangkali Abi yang ingin disampaikan barangkali. Saya ingatkan sebuah kaidah dalam agama, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak boleh tujuan yang baik tidak boleh dilakukan dengan segala macam cara yang tidak baik. Jadi kalau kita bertujuan mencari penghasilan yang tentunya lah baik itu dan wajib bahkan diperintah, maka tidak boleh dengan cara menghalalkan segala cara. Itu penting sekali kita jaga, karena itu dengan begitu kita menjaga agama kita, lalu menjaga keluarga kita dan menjaga diri kita sendiri dari api neraka. Karena tujuan akhir hidup kita akan ke sana. Jadi ini menjadi penting, ya, bahwa setiap orang itu berhati-hati dalam menjaga sumber rezekinya, karena itu dampaknya lah tidak diterimanya doa, hidupnya tidak berkah dan sebagainya. Jadi oleh karena itu mari sama-sama ya kita belajar lagi agama ini tentang mana, bertanyalah kepada yang mengetahui tentang bagaimana, apakah rezeki saya ini boleh dicari dengan cara proses seperti ini, karena banyak sekali itu yang menjual kita nggak tahu, bahkan kita sendiri nggak tahu apa inti daripada aplikasi itu, sampai dijelaskan sama ahlinya begini, oh berapa di situ ada unsur meisir, oh ini nggak ada meisirnya. Nah, makanya perlu kepada belajar lagi. Nah, bahkan kita sendiri ya di MPU ini nggak tahu konten-konten itu bernilai apa, sampai kita datangkan dulu ahli-ahlinya menjelaskan, baru kita bisa memberi hukumnya kepada itu. Saya pikir Baik, begitu Pak Tab. Ya. Baik, terima kasih Abi dan Pak Kadis. Pemirsa, demikian bincang kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di episode berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.